Biar aku berjalan di lembah kekelaman, tetapi Engkau selalu menopangku. Biar aku dalam ketakutan, tetapi Engkau berkata, jangan takut. Engkau ada di sisiku. Terima kasih ya Tuhan. Pada sore hari ini kami rindu datang ke hadirat-Mu. Engkau sungguh baik bagi kami ya Bapa. Engkau sungguh Allah yang setia bagi kami ya Bapa. Maka dengan pujian kami juga harus setia melayani Engkau ya Tuhan. Kami harus sungguh-sungguh melayani Engkau. Kami persembahkan seluruh hidup kami yang hidup ini di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu. Layakan kami pada sore hari ini, agar kami bisa menerima apa perintah-perintah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kami dibekali dalam hidup ini, sehingga sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, Engkau tetap Tuhan yang menopang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu yang Engkau pakai, yang penuh dengan kekurangan ini, hamba-Mu serahkan ke dalam kuasa-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Layakan hamba-Mu. Biar kuasa-Mu yang menguasai tempat ini. Karena kami tahu di mana pemberitaan firman-Mu, kuasa kegelapan juga ingin mengganggu situasi kami. Tetapi pada saat ini, dalam nama Yesus kami usir, kami patahkan. Semua kegelapan tidak mungkin ada di tempat ini. Karena hanya kuasa terang kasih Tuhan yang menguasai tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Inilah kami jemaat-Mu, sungguh-sungguh mau mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita yang percaya katakan amin.
Beri kemuliaan bagi Tuhan. Salam semua, dipersilakan duduk. Hari ini tanggal 24 Oktober, minggu keempat ya, Oktober 2021. Terakhir-terakhir ini kita sering membahas mengenai bagaimana kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti kemarin juga di persekutuan doa, kita membahas mengenai persembahan Habel dan Kain, dan bagaimana juga kita pada saat ini, karena kita percaya bahwa berkat Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita, maka kita juga harus mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dengan itu mari kita buka firman Tuhan dari Matius 7. Dari Matius 7 ayatnya yang ke-9 sampai 11. Firman Tuhan mengatakan demikian. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini judulnya hal pengabulan doa. Waktu di gereja di Anastasi saya sudah pernah membawa khotbah mengenai mintalah akan diberikan kepadamu. Maka sekarang bagian bawahannya yaitu ayat yang ke-9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Bapak Ibu saudara, bahwa kita mengenal kebaikan, kita mengenal apa yang harus kita perbuat, dan apabila kita meminta sesuatu, kita tidak mau diberikan yang kurang baik. Apabila kita meminta sesuatu, anak meminta roti kepada orang tuanya, orang tua tidak mungkin memberi batu. Apalagi Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita. Amin. Kalaupun kita sebagai anak-anak kepada orang tua mungkin pernah kecewa. Mungkin permintaan kita tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Tetapi Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita tidak pernah memberikan kekecewaan dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari awal manusia diciptakan, Tuhan telah memberkati mereka. Kalau kita buka, tolong Rere, dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-28 dan 29. Ini awalnya pertama sekali Tuhan memberkati seluruh bumi dan orang-orang dan kedua orang yang telah diciptakannya. Pertama sekali Tuhan memberkati. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini Tuhan memberkati. Jadi pertama-tama yang kita anggap bahwa Tuhan itu terlebih dahulu memberkati kita. Terlebih dahulu memberkati kita. Makanya kita harus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Intinya
Kita mau mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, bukan karena kita mengejar berkat Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu memberkati dunia ini, memberkati kita yang telah diciptakannya. Tuhan telah memberkati kita. Bapak Ibu, misalkan kita telah diberkati oleh Tuhan dalam hal kesehatan. Kita harus bersyukur. Kita pribadi diberikan kesehatan, diberikan kekuatan. Dan seterusnya keluarga kita diberikan kesehatan. Anak kita diberikan kesehatan oleh Tuhan. Anak kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Anak kita bisa bekerja, bisa sekolah. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Itu semua sudah bentuk Tuhan memberkati kita dalam hidup ini. Begitu juga anak. Anak harus bersyukur kepada Tuhan, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kedua orang tuanya sehat. Karena kedua orang tuanya masih mampu untuk melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya. Anak-anak juga harus bersyukur kepada Tuhan bahwa orang tuanya masih mampu untuk mengasihi anak-anaknya. Jadi kita harus mempersembahkan, bukan hanya mempersembahkan yang terbaik kepada orang tua. Itu semua kalau Tuhan memberkati kita dalam hidup ini, maka kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan telah duluan memberkati kita. Ayatnya yang ke-29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang berbuah, berbiji, itulah akan menjadi makanan. Tuhan telah mencukupkan segalanya dalam hidup kita. Bukan kita hanya meminta yang terbaik. Karena seolah-olah kalau kita meminta terus kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan belum mencukupkan. Kita diberikan tanah yang subur. Kita diberikan tumbuh-tumbuhan. Kita diberikan matahari. Matahari sedetik pun tidak pernah terlambat terbit di pagi hari. Cuma kita yang terlambat bangun. Amin. Itu berkat Tuhan dalam hidup kita. Matahari selalu terbit tepat waktunya. Tetapi kita tidak mau bangun pagi untuk mengejar, untuk melakukan firman Tuhan. Begitulah kasih Tuhan di dunia ini. Sudah terlebih dahulu Tuhan telah memberkati kita. Apa yang harus kita lakukan? Mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Bangun pagi, begitu matahari, lihat kuasa Tuhan nyata. Dalam hidupku, Tuhan memberkati segalanya. Saya mau tanya buat kita pada sore hari ini, bahwa orang pertama lahir di dunia ini, siapa namanya? Salah. Lahir. Kalau manusia yang pertama diciptakan di dunia ini itu Adam. Tapi yang pertama sekali lahir Kain. Baru adiknya Habel. Pertama sekali manusia lahir di dunia ini, Allah berfirman juga. Dan mereka begitu setelah beberapa lama waktunya setelah lahir, mempersembahkan hasil pekerjaan mereka kepada Tuhan. Mari kita buka Kejadian 4. Ayatnya yang ketiga. Kejadian 4 ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Itu manusia yang pertama sekali lahir. Dia tidak diberitakan di firman Tuhan, dia harus berkebun dengan begini, dia harus bangun pagi. Mempersembahkan yang pertama-tama mereka lakukan. Karena kedua manusia pertama lahir di dunia ini, yaitu Kain dan Habel, mereka memiliki dua profesi yang berbeda. Satu petani dan satu peternak. Kain sebagai petani, dan mungkin ayat sebelumnya, ayat 2-nya, coba ayat 2-nya. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Jadi kedua manusia memang dari awalnya, setiap kita ini diciptakan berbeda oleh Tuhan. Berbeda-beda profesi.
tetapi bagaimana kita memanfaatkan profesi kita itu dengan baik sebagai berkat dari Tuhan. Ayatnya yang keempat. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Kita melihat dua perbedaan yang sangat menyolok, di mana kita lihat di firman Tuhan bahwa Kain persembahannya Tuhan tidak berkenan, tetapi persembahan adiknya Habel berkenan kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bagaimana kita mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Tentu Tuhan tahu bagaimana Habel mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Makanya persembahan Habel berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kalau dari awal manusia telah diberkati oleh Tuhan, dan dari awal manusia harus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, bukan berarti sampai hari ini juga kita tidak perlu seperti itu. Kalau dari awal dunia ini diciptakan, Tuhan telah memberkati kita, maka sampai hari ini juga kita harus mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita harus mempersembahkan tubuh kita ini. Kita harus mempersembahkan tubuh kita yang hidup dan kudus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita buka dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Berarti kalau ada persembahan yang hidup, ada persembahan yang mati. Jadi persembahan yang hidup itu dan kudus di hadapan Allah, kita mau mempersembahkan hidup kita yang telah diampuni oleh Tuhan, yang telah diberikan pengampunan oleh Tuhan Yesus. Maka kita datang untuk mempersembahkan tubuh kita yang telah terampuni dari segala dosa, untuk kita persembahkan sebagai persembahan yang baik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lanjutkan dulu ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita jangan sama dengan dunia ini, karena dunia ini dipenuhi dengan kegelapan. Jadi kita yang hidup dan kudus di hadapan Allah, kita jangan disamakan. Kalau kita merasa berkat dari Tuhan telah Tuhan berikan, maka kita harus mempersembahkan tubuh kita yang hidup di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, karena tujuan Tuhan menciptakan manusia pada awalnya adalah untuk menaklukkan segala yang ciptaan Tuhan, menaklukkan ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan pepohonan, buah-buahan yang berbiji. Itu tujuan Tuhan, untuk kita menaklukkan. Untuk kita menaklukkan semua berkat Tuhan itu. Berkat Tuhan kita yang menaklukkan. Yang Tuhan berikan itu kita taklukkan, kita kuasai. Bukan berkat yang menguasai kita. Jangan kita tergantung kepada berkat. Jadi kita yang menguasai berkat itu. Maka kita harus mempersembahkan dari berkat-berkat yang Tuhan berikan itu, bagaimana kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Makanya tema pada sore hari ini saya berikan, yaitu mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita pernah mendengar firman Tuhan, berbahagialah memberi daripada menerima. Kenapa kita memberi yang terbaik kepada Tuhan? Karena Tuhan terlebih dahulu
mengasihi kita. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, dan Tuhan terlebih dahulu telah memberkati kita. Makanya kita harus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Mempersembahkan tubuh, mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Kalau anak-anak muda mau mempersembahkan hidup untuk Tuhan, mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti tidak mau terlambat datang ke gereja. Tidak mau terlambat untuk datang latihan. Prinsipnya mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kebanyakan kita kalau sudah ditentukan jadwal, sudah ditentukan, maaf ini bukan maksudnya kepada ini ya, kalau alasan yang ini. Kalau kita mau mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, sudah ditentukan jadwal misalkan jam 4. Ini hanya contoh ya, jangan nanti diambil hati, contoh. Kalau semua mengatakan, nanti juga pasti belum datang. Pasti belum ada yang datang. Pasti semua terlambat. Pasti semua tidak bisa dimulai ibadah jam 4. Karena semua mengatakan, pasti belum ada yang datang juga. Tapi coba misalkan saudara-saudara, siapapun kita di sini, biar jemaat juga jangan ada pikiran, pasti belum datang jemaat juga. Simon pasti terlambat dah. Kalau Pak Pendeta nggak mungkin ngarang-ngarang alasan. Tapi yang tidak ada kesibukan, saya paling ini kalau paling stres, biar nggak ada orang juga. Yang penting saya senang, saya udah duluan datang. Amin. Saya maunya prinsip, kalau kita mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, kita harus ngomong begini, mendingan saya yang nunggu daripada saya yang ditunggu. Kalau semua kita di sini mendingan saya yang nunggu, tidak ada yang terlambat. Bisa mulai setengah 3 ya. Makanya kalau ada acara, pernah nggak dimulai lebih awal 10 menit dari acara yang ditentukan? Belum pernah. Yang seringnya setengah jam lewat. Padahal kita tahu berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, kita diberikan waktu. Kenapa harus mengulur-ngulur waktu? Mulai dari bangun pagi, Tuhan tidak pernah terlambat menerbitkan matahari, kita terlambat bangun. Lah begitu kalau kita mau mempersembahkan yang terbaik. Contoh kecil aja, waktu yang kita pergunakan untuk Tuhan, untuk latihan. Mari kita berprinsip, mendingan saya yang nunggu. Kalau selama ini memang, kalau kita pokoknya, paling juga belum datang. Saya lari ya capek. Alasan tahu nggak? Banyak alasan, macet lah. Aduh, alasan klasik sekali alasan macet. Udah tahu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, itu mempersembahkan tubuh kita yang hidup di hadapan Tuhan, mempersembahkan tenaga. Kita mempersembahkan tenaga yang baik. Banyak orang di saat lagi di rumah sakit, lagi lemah, lagi diinfus, baru ingat, aduh Tuhan, saya mau melayani Engkau. Tuhan bilang, di saat kau lemah, baru kau berikan tenaga yang lemah mau melayani Tuhan. Begitu engkau kuat, memilih jualan gula merah. Waktu saya sakit itu, saya kadang Gula merah sih, jadi gula merah. Gula pasir Kak. itu yang Roh Kudus sampaikan. Itu yang Roh Kudus sampaikan kepada saya. Karena waktu saya sakit itu, aduh, saya berdoa gitu, ya Tuhan. Waktu itu pas saya yang mau khotbah. Jadi saya sakit gitu. Aduh Tuhan, tolong berikan kekuatan.
Mungkin Tuhan bilang gitu, kalau saya berikan kekuatan kepadamu, kau lebih utamakan jualan gula merah. Satu sehat nih sakit. Mempersembahkan tenaga. Jadi selagi kuat, kita harus sungguh-sungguh mau mempersembahkan tenaga kita kepada Tuhan. Amin. Makanya kalau Pak Gembala itu bilang sama saya, masih kuat. Siapa? Selalu siap. Karena kalau kita seolah-olah atau karena malas bilang, aduh lagi nggak enak badan, benar-benar nggak enak loh nanti. Jangan main-main apalagi kalau Bapak Gembala yang nyuruh. Ya. Amin. Mempersembahkan waktu. Mempersembahkan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Ya, kadang-kadang kita banyak acara gereja, acara latihan, acara persekutuan doa, wanita, pria, persekutuan doa umum, ibadah umum. Kadang-kadang kita merasa terganggu masalah waktu. Aduh, udah waktu arisan lagi nih, udah waktunya jalan-jalan ini, udah waktunya belajar ini. Berarti kalau misalkan kamu utamakan arisan atau utamakan nongkrong, utamakan jalan-jalan ke mall, apalagi malam minggu acara pemuda, utamakan acara nongkrong di kafe, berarti kau berikan nanti sisa waktu untuk Tuhan. Jangan kita berikan sisa waktu untuk Tuhan. Waktu yang ada kita pergunakan, kita utamakan untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan pula, ada misalkan ibu-ibu, ini antar dulu, ini mau belanja dulu, ini mau ibadah, enggak mau belanja dulu, nanti aja lah, keburulah. Berarti itu kita kasih sisa waktu untuk Tuhan. Selagi bisa digeser lah, mungkin besok masih bisa. Kita dulu ibadah, kita dulu utamakan, kita kasih waktu untuk Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Makanya dia bilang di situ, apalagi Bapakmu yang di sorga, apabila kamu meminta kepadanya, dia pasti memberikan yang terbaik. Kita kembali ke Matius 7 ayat 11 tadi. Kemudian kita mempersembahkan materi. Ini dalam hidup ini, makanya saya kasih poin terakhir ini yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Saya kasih poin terakhir materi karena sesungguhnya yang harus kita persembahkan kepada Tuhan itu tidak dinilai dari besar kecilnya materi yang kita berikan. Tidak dinilai dari besar kecilnya materi yang kita berikan kepada Tuhan. Begitu. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang terbaik kepada mereka yang meminta kepadanya. Mempersembahkan materi, kita mau membawa persembahan kepada Tuhan. Jadi kadang-kadang kita di rumah itu ingat hari Minggu, ingat ibadah, ingat persembahan. Kita dapat rezeki, dapat berkat Tuhan, kita belanjain. Kita beli makanan, kita beli daging, beli sayur. Sisanya kita kasih persembahan. Kalau kita belanja 100.000 atau 500.000, beli daging, beli baju, beli beras, beli mie, beli gula, beli ikan, sisa 5.000. Benar Pak? Kita persembahkan untuk Tuhan. Tukar lagi. Kalau 2 kali persembahan tukar. Itu kita berikan sisa untuk Tuhan. Itu bukan persembahan yang baik. Sementara Tuhan
memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kita itu memberikan yang terbaik kepada Tuhan sama dengan memberikan pertolongan atau uang kepada pengemis. Pernah di jalan lagi nyetir di jalan di lampu merah ada orang minta-minta. Kasih, dikasih, kita kasih. Tetapi kita memberi itu bukan karena cinta kasih kita kepada Tuhan. Bukan seperti cinta kasih kita. Kita kasih udah lewat lupa. Karena kita kasih receh. Recehan. Tetapi kalau kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, kita memberi sambil menyembah. Itu namanya memberi persembahan. Jadi kalau kita memberi recehan, sisa uang belanja kepada Tuhan, berarti kita bukan memberi sambil menyembah. Memberi seperti kepada pengemis. Tuhan mengemis. Pernah lagi saya itu lagi di perapatan yang tidak ada lampu merahnya, ada Pak Ogah. Ada Pak Ogah. Jadi beberapa orang di dalam mobil, saya repot nyari receh ini dia udah nolong saya ini biar lancar. Saya mau cari gopean nggak ada, 2.000-an nggak ada, 5.000-an, jangan. Sebelah saya angkat tangan aja. Angkat tangan aja, angkat tangan aja, nggak usah memberi. Karena 5.000 kegedean. Minta kembalian kelamaan. Minta kembalian nggak mungkin dikasih juga. Dia udah nolong kita supaya lancar, mau perlancar ya. Apakah Tuhan seperti itu? Dia udah nolong kita supaya lancar semua usaha, lancar kesehatan, lancar pekerjaan, lancar usaha. Kasih tangan aja kepada Tuhan. Ku angkat tanganku menyembah. Atau cari repot begitu petugas persembahan bolak-balik. Aduh, salah tisu ya. Tuhan bilang, emang saya Pak Ogah apa? Salah turun teman hati. Kita harus memberi yang terbaik kepada Tuhan. Karena bukan hanya berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan. Kita menguasai, menaklukkan ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, semua pepohonan, semua tumbuh-tumbuhan kita kuasai. Bahkan dia mempersembahkan tubuhnya untuk sebagai korban bagi kita orang berdosa. Itu yang lebih berharga. Makanya kita sampai hari ini kita harus mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Yang kedua, kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan karena kita sudah diberkati oleh Tuhan, bukan karena mengejar berkat. Mari kita buka di 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. 2 Korintus 9. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini aja dulu. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita mau menabur dalam hal ini berarti kita ukur materi yang telah Tuhan berikan di tangan kita. Kita tabur 1.000, nanti kita tuai 1.000. Kan kita menabur banyak, menuai banyak. Kita menabur sedikit, menuai sedikit. Makanya dewasa ini banyak orang yang tertipu dengan investasi bodong. Karena prinsipnya orang yang membuat bisnis ini, investasi ini, karena orang tergiur menanam sedikit atau menabur sedikit atau investasi sedikit, menuai banyak. Banyak orang yang tertipu. Di gereja bukan investasi bodoh di sini. Tuhan bukan
memberikan pengharapan kepada semua orang yang memberi, kepada semua orang yang memberi persembahan akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Kalau ada gereja-gereja yang menjanjikan seperti itu, Bohong. saya bukan mengatakan bohong. Jangan tertipu. Sama dong. Ya, tapi yang saya katakan yang penting bukan bohong. Jangan ditipu. Banyak tabur 10.000. Kenapa? Karena tujuan kita di sini memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, bukan untuk mengejar berkat. Tetapi mari kita mempersembahkan yang terbaik, seluruh tubuh, seluruh tenaga, seluruh waktu ditambah dengan materi ini. Apa Tuhan tutup mata? Tidak. Pasti Tuhan memberikan yang baik. Amin. Baru minta. Bukan berharap, aduh minggu yang lalu saya udah kasih 10.000, ini belum dapat 20.000. Emang investasi bodong di sini. 1.000 dan 10.000 ada, teman. Mari kita mempersembahkan yang terbaik, bukan karena mengejar berkat. Tuhan akan memberi yang terbaik, percaya aja, imani bahwa Tuhan memberi yang terbaik. Karena sebelum kita menabur, Tuhan yang menyediakan benih. Ayatnya yang ke-8, 7. Coba ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan. Amin. Di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. 9. Tambah lagi lah. Seperti ada tertulis. Maaf, loncat ke 10. Enggak, kalau ini sih penting semua, firman Tuhan tidak ada, tapi kelamaan. Ini dia, ini. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Amin. Kalau Tuhan mengatakan ia yang menyediakan benih, sudah tersediakan benih, Tabur, bro. tabur. Amin. Di tangan kita ini sudah tersedia benih. Harus percaya itu. Sambil makan. Itu kita harus yakin bahwa Tuhan telah menyediakan benih. Bukan juga tadi, makanya tadi dari awal dia mengatakan menabur banyak, berarti Tuhan telah menyediakan benih di tangan Anda banyak. Tabur sebanyak-banyaknya. Amin. Bukan berharap menabur banyak nanti dapat. Itu bukan itu maksudnya. Tetapi menabur banyak karena Tuhan telah menyediakan benih di tangan kita ini. Di kehidupan kita ini Tuhan telah memberkati. Dia telah menyediakan benih. Amin. Awas kalau benih yang dikasih banyak kamu tabur sedikit. Sedikit menuainya. Amin. Kalau Tuhan telah menyediakan di tangan saudara benih, tanam. Karena ada benih yang ditaruh ada benih yang disediakan oleh Tuhan, jadikan benih karena Tuhan telah menyediakan roti untuk dimakan. Bagi siapa yang mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Jadi jangan, kalau kita datang ke gereja menyembah, memuji Tuhan, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, mempersembahkan uang untuk kolektor supaya minggu depan atau ke depan ini ada rezeki berlimpah-limpah. Jangan ada pikiran itu untuk mendapatkan. Tuhan pasti bekerja, Tuhan pasti menyediakan, Tuhan pasti melimpahkan. Kalau Dia tahu bahwa kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Dia sudah menyediakan, jangan khawatir. Amin.
Dia pasti menyediakan benih. Makanya tabur. Makanya Tuhan mengatakan, menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak, menuai banyak. Karena ada orang yang telah diberikan oleh Tuhan benih sebanyak-banyaknya, tetapi dia menabur sedikit. Itu namanya pelit. Makanya dikatakan firman Tuhan, memberi lebih banyak bukan merasa berkekurangan, tetapi tidak memberi lebih banyak juga bukan merasa berkelebihan. Jadi kita harus menabur karena benih, Tuhan sudah menyediakan benih itu. Amin. Kita harus sadar bahwa ini Tuhan benih. Saya harus menabur. Saya harus menabur di rumah Tuhan. Melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi dalam hidup ini, mari kita mempersembahkan saja yang terbaik untuk Tuhan. Bukan hanya seolah-olah niat kita berharap. Nanti kalau kita seperti prinsipnya menabur banyak, menuai banyak, menabur sedikit, menuai sedikit, kita nanti pasti timbul rasa kecewa kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan belum menyediakan yang terbaik untuk kita. Jadi ini kita harus melihat secara keseluruhan firman Tuhan ini, bahwa Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Kalau kita ini semua penabur, Tuhan telah menyediakan benih di tangan kita ada, ayo kita tabur. Semua kita harus bersyukur ya, bahwa saya tahu kita telah mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan di tempat ini. Kalau jadi rumah doa ini karena kita telah mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Terakhir, saya jadi betah di rumah doa ini. Ini dikasih bunga-bunga. Jadi indah. Ya, ini persembahan yang terbaik. Kita memperindah rumah Tuhan. Apalagi kalau kita manusia aja udah senang, apalagi Tuhan, pasti menyenangkan hati Tuhan ini situasinya. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pernah dengar cerita Laut Mati? Ada di Perjanjian Lama Laut Mati, dan sampai hari ini juga disebutkan itu Laut Mati. Laut Mati itu, ada yang pernah ke sana, ke Israel? Belum. Angkat tangan. Belum. Saya juga belum. Tapi saya baca berita. Biar seolah-olah sudah. Laut Mati. Laut Mati itu sebenarnya danau. Tetapi dia sering dikatakan Laut Mati karena mengelilingi dua kota, yaitu kota Palestina dan kota Yerusalem. Jadi Laut Mati ini atau danau ini terbentuk dari aliran sungai Yordan. Kenapa dia dikatakan Laut Mati? Karena tidak ada kehidupan di dalam laut itu. Di dalam laut itu tidak ada ikan dan tidak ada makhluk hidup di dalamnya. Kenapa? Karena kadar garamnya 10 kali lipat daripada laut biasa. Jadi akhirnya tidak ada makhluk yang bisa hidup di dalam Laut Mati itu. Jadi apabila ada ikan-ikan dari sungai Yordan yang terdampar ke laut itu, Jadi ikan asin. jadi beneran ikan asin. Mati. Pada mati. Jadi kenapa saya cerita ini? Supaya hidup kita ini jangan seperti laut mati. Tidak memberikan kehidupan. Kalau kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, kalau kita mempersembahkan yang terbaik untuk sesama, untuk keluarga, untuk sesama dan siapapun, kita akan memberikan kehidupan. Bukan seperti laut mati. Tidak ada kehidupan di sana. Tetapi mari kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Hidup kita, bahwa tadi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, makanya kita mempersembahkan yang terbaik. Dan kedua,
kita mempersembahkan yang terbaik, bukan karena mengejar berkat, tetapi karena Tuhan terlebih dahulu telah memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu buat kami pada sore hari ini. Kami bersyukur atas peringatan-Mu buat kami, di mana kami harus memberikan dan mempersembahkan yang terbaik dalam hidup kami ya Tuhan. Sepanjang hidup kami, biar sungguh-sungguh menjadi persembahan yang hidup di hadapan. Kami benar-benar diberkati oleh Tuhan. Kami sungguh menyadari bahwa Tuhan telah terlebih dahulu memberkati kami. Maka kami harus mempersembahkan yang terbaik di hadapan. Ampuni kami kalau selama ini kami hanya menginginkan berkat daripada Tuhan, tetapi kami tidak mempersembahkan yang terbaik di hadapan. Tuntun kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu ini bisa menjadi pedoman dalam hidup kami dan menjadi terang dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Beri kemuliaan.